Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A, jurusan PISD, akan mempresentasikan tentang implementasi pendidikan Pancasila pada masa Orde Lama. Sebelum saya masuki materi, saya akan memperkenalkan dari anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ulfa Nuraini. Yang kedua ada Maya Destari. Yang ketiga ada Andini Oktavelia Putri. Dan yang keempat adalah Lutfiah Nur Fatimah Zahra. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami materi. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang sejarah perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila mulai dibicarakan sebagai dasar negara mulai tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Insinyur Soekarno, dan pada tanggal 18 1945 Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian mulai dekret Presiden 5 Juli 1959 dan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 dengan ketetapan nomor 1 MPRS 1988. Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar dalam pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Kita tidak punya banyak waktu. Ini ada surat pernyataan tentang Dewa Jenderal. Tekan! Ayo tekan!
Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Lapor. Batalion Panzer dari Batalion Kavalleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Tidak mau. Mati ini, Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Amis secara sendiri. Masih tutup mulut. Tekan. 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 Ayo tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Masih terus bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Ini pancing besar, Kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau teken? Saya bisa injak sampai mampus, Jenderal. Teken! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara.
Arit ini arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih! Ya! Atas perintah Pak Umar melaporkan bahwa pasukan Kostrad banyak berada di sekeliling istana dan Monas. Saya sudah mendengar bahwa ada penculikan terhadap Pak Nas. Segera kembali dan laporkan pada Pak Umar bahwa saya segera ke Kostrad dan mengambil komando. Siap, kerjakan. Sampaikan segera ke Kapten Suradi dan segera siarkan lewat corong RRI. Siap, laksanakan. Sebaiknya segera kita pindah dari sini. Ya, pekerja-pekerja di sini sekarang sudah mulai pada datang.
Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Hubungi Senko 1. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengamalan Pancasila pada masa Orde Lama. Ya, pada masa ini ada 3 periode. Yang pertama adalah pada periode 1945 sampai 1950. Pancasila sebagai dasar negara pada periode ini menimbulkan beberapa pemberontakan. Yang pertama adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang bertujuan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang ingin mengganti Pancasila menjadi syariat Islam. Yang kedua adalah pada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila masih menjadi ideologi negara dan dasar negara Indonesia, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak ataupun voting. Yang kedua adalah munculnya RMS, PRRI, dan Permesta. Persatuan dan Kesatuan Indonesia diguncang dengan adanya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah terlaksananya pemilu 1955. Terlaksananya pemilu 1955 merupakan kabar baik dari beberapa kejadian-kejadian buruk yang menimpa pada periode 1950 sampai 1959. Ini adalah pemilu pertama yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Tetapi, Dewan Konstituante yang terpilih tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak bisa menyusun undang-undang dasar dengan baik. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekret Presiden adalah yang pertama, menetapkan pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Sementara 1950. Dan yang terakhir adalah dibentuknya MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima adalah Undang-Undang 1950